Dalam mekanisme pemupukan tanaman, kita mengenal yang namanya penyemprotan foliar, yaitu suatu teknik penyemprotan tumbuhan dengan memberikan fertilizer cair atau pupuk cair secara langsung kepada dedaunan tanaman yang akan dipupuk, sehingga tumbuhan dapat menyerap unsur-unsur esensial pada dedaunan mereka secara langsung. Dan umumnya penyemprotan foliar ini biasanya digunakan dalam pemupukan dengan menggunakan pupuk kimia sintetis. Tentu saja penyemprotan foliar ini tidak hanya bisa didominasi oleh pupuk kimia sintetis saja. Di pupuk organik juga Beli menciptakan satu formula yang sederhana yang bisa kita aplikasikan dan bisa bermanfaat tidak kalah bermanfaatnya dengan pupuk kimia sintetis yang disemprotkan secara foliar dengan tujuan bahwa fertilizer cair ini bisa langsung menutrisi dan diserap secara langsung oleh dedaunan. Nah, sekarang Beli akan tunjukkan seperti ada pupuk cair. Seperti apa bahan-bahan pupuk cair yang Beli gunakan? Bahannya adalah inilah bahan yang Beli gunakan. Yang pertama, di sini tentu saja ada rumput, sahabat ya. Ada rumput, bisa rumput apa saja. Bahkan di sini Beli menggunakan rumput yang bercampur dengan dedaunan hijau yang masih muda. Kemudian ada ampas kopi. Nah, di sini sahabat menggunakan ampas kopi ya, bukan kopi yang baru diseduh. Yang pertama tentu saja alasannya menggunakan ampas kopi ini bukan kopinya langsung seperti itu, ini adalah hasil limbahnya, jadi lebih murah dari biaya dan bahkan gratis. Yang kedua, kalau ampas kopi seperti ini, pH-nya sudah tidak serendah kopi yang baru diseduh. Nah, Beli kumpulkan sejak beberapa hari terakhir, Beli kumpulkan dan tidak usah dikeringkan sahabat ya, biarkan basah seperti saya. Kumpulkan dari sahabat yang suka minum kopi, dikumpulkan, tidak usah dikeringkan karena kita akan menggunakan juga dicampur dengan air. Jadi hasilnya seperti ini sahabat ya. Dan pastikan sudah dingin, jangan yang panas. Yang pertama, siapkan lesung. Ini lesung legend, beberapa tahun menemani kita di Bali Organik TV. Beli tidak menggunakan blender karena blender pekerjaan ini akan terlalu berat bagi blender. Jadi gunakan lesung, kemudian masukkan rumputnya ke dalam lesung. Nah, seperti itu, kemudian dihancurkan. Nah, jadi hasilnya sampai dimemarkan seperti ini. Nah, memar seperti ini sahabat ya. Nah, kemudian teruskan, lanjutkan. Jadi mengenai jumlah rumputnya, Beli menggunakan sekitar 1 ember besar seperti ini rumputnya. Jadi kita memarkan, hancurkan seperti ini. Nah, kemudian setelah kita memarkan seperti ini, sahabat langsung masukkan ke dalam ember yang ada airnya. Ini tentu ada tujuannya. Karena apa? Karena kalau kita biarkan sahabat rumput ini kita diamkan dalam wadah, maka nanti warnanya akan menghitam, kecoklatan seperti itu. Itu karena proses oksidasi. Jadi ketika enzimnya bertemu dengan oksigen di udara bebas, maka akan terjadi proses oksidasi yang merubah warna hijau segarnya menjadi kecoklatan. Itu umum terjadi, bahkan di apel. Sahabat perhatikan, bila di apel itu akan merubah warna apel. Setelah kita buka, kita diamkan, warna apel pun akan menjadi coklat. Nah, setelah semuanya dicacah dan dicampurkan dengan air, warnanya menjadi hijau pekat seperti ini. Nah, ini masih hijau sahabat ya. Kemudian Beli akan masukkan sumber nitrogen lagi, yaitu ampas kopi. Ini karbon atau nitrogen Beli. Nah, meskipun ini warnanya hitam, kemudian juga terbakar karena kopi memang dibakar sebelumnya dalam prosesnya, tapi ini adalah pembawa unsur N dalam pembuatan kompos. Jadi termasuk bahan hijau yang warnanya hitam. Selain nitrogen, ternyata ampas kopi ini juga kaya sekali dengan kandungan potasium atau kalium. Nah, ini berfungsi sekali dalam proses pemupukan kita di fase vegetatif. Nitrogen dan potasium ini akan digunakan dalam penyemprotan foliar kali ini. Jadi sahabat tambahkan kurang lebih sekitar 5-6 sendok makan seperti itu, tidak banyak-banyak. Jadi ini bisa kita simpan sahabat ya. Silahkan simpan dalam plastik dan simpan di kulkas. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Kemudian Beli akan saring, tapi sebelumnya pastikan sahabat remas dulu rumputnya sampai sari-sarinya benar-benar luruh ke dalam air. Nah, kemudian ada satu alat yang wajib, ini sudah sering Beli share di Bali Organik TV. Jadi kalau kita menggunakan metode semprot, terlebih bahannya berpori-pori kecil seperti itu, seperti ampas kopi tadi, maka kita gunakan saringan tepung yang kemudian di double layering dengan kain. Nah, kemudian kita masukkan cairannya perlahan-lahan saja. Nah, inilah tantangannya berkebun secara organik. Memang bahannya murah dan gratis, tapi perlu modal, yaitu kesabaran. Jadi kesabaran itu yang terpenting dalam bertani, berkebun secara organik. Oke, cukup perlahan-lahan saja.
karena ini airnya juga yang keluar juga sedikit demi sedikit. Kemudian untuk aplikasi, nah ini ada sekitar 500 ml, setengah liter sahabat ya, yang sudah kita buat tadi, cairan tadi, kemudian kita masukkan ke dalam tangki dengan ukuran full 16 liter. Jadi ini perbandingannya sekitar 1:30. Jadi cukup encer. Nah, sahabat bisa lihat ampasnya bahkan sudah tidak ada. Ampas kopinya pun tidak ada. Jadi sudah benar-benar aman kita gunakan untuk menyemprot di tangki atau alat semprot ukuran 16 liter ini. Kemudian sahabat bisa aplikasikan dengan cara menyemprot kepada tanaman yang masih di fase vegetatif. Jadi ini adalah pupuk foliar yang akan membantu tanaman kita bisa tumbuh maksimal di fase vegetatif, sehingga ketika nanti masuk ke fase generatif akan menghasilkan produktivitas yang luar biasa. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu berusahalah menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.